Tips untuk mencegah bau mulut, yang pertama, kalian harus sikat gigi secara rutin, pagi dan malam. Usahakan pagi sebelum kalian berangkat aktivitas, tapi setelah sarapan ya. Kemudian yang kedua adalah ketika kalian mau tidur. Pastikan saat kalian mau tidur untuk sikat gigi, untuk mengaktifkan antibakterial pada rongga mulut kalian. Jadi pas tidur kondisi mulut kalian steril. Kedua, konsumsi air yang cukup. Jangan sampai air itu kalian tidak konsumsi dengan cukup dan air liur jadi menurun. Nah, kalau air liur kalian menurun, hasilnya adalah self-cleansing dari air liur itu hilang. Gigi akan lebih mudah untuk berlubang dan juga menyebabkan mulut kering. Dan mulut kering itu menyebabkan bau mulut. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, gigi dan mulut ini adalah garda terdepan ya untuk kita bisa menjaga kesehatan dari keseluruhan tubuh. Tapi kadang-kadang justru masalahnya ada di situ, berhenti di sana. Kita nggak aware sama kesehatan yang ada di dalam rongga mulut kita. Bagaimana sih caranya agar kita bisa menjaga tetap sehat dan ternutrisi? Ini akan menjadi topik kita hari ini. Dan kita juga akan membahas beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan gigi dan mulut bersama dokter yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Dr. Gigi Yogi Kartawijaya MM, dokter gigi dari Seci Hospital. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dok, selamat pagi. Pagi, Kak Dika. Selamat datang di Bincang Sehati. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke, hari ini kita bahas tentang kesehatan gigi dan mulut. Apalagi pas banget di bulan Ramadan ya, kayaknya lagi pada concern juga untuk kesehatan ini. Tapi sebelum bahas secara menyeluruh, saya mau membahas dulu dan meluruskan beberapa mitos atau fakta seputar gigi dan mulut yang mungkin masih salah kaprah nih dipahami oleh masyarakat. Satu persatu ya kita bahas. Yang pertama adalah mitos atau fakta dok, kalau mengunyah di satu sisi saja itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Kadang-kadang mungkin orang tuh ada yang lebih nyaman mengunyah di kanan atau di kiri gitu ya. Nggak selalu bisa mengunyah di dua sisinya gitu. Nah, akhirnya apakah akan ada impact-nya atau dampak buruknya dari perilaku tersebut? Yes, kalau dari saya sih menilai betul itu adalah fakta. Itu fakta ya dok ya? Fakta. Karena dengan kita mengunyah satu sisi itu akan overuse. Jadi kita akan pakai itu terus sehingga rahang atau sendi rahang kita itu nantinya akan muncul masalah di situ. Jadi bisa aku bilang itu fakta. Oke, jadi itu fakta ya. Masalahnya apa saja nanti kita akan bahas di topik pertama ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau sariawan itu terjadi karena kekurangan vitamin C. Kita sering kali ya kalau misalnya di sariawan, kamu kayak kurang vitamin C deh gitu ya. Itu memang faktanya karena kita kekurangan atau ada juga masalah lain, misalnya kebersihan mulut dan giginya memang tidak terjaga dengan baik. Gimana ya dok, ini mitos atau fakta? Banyak faktor untuk munculnya sariawan. Menurut saya itu juga salah satu fakta ya. Tapi di luar dari itu semua, penyebab dari sariawan itu bisa dari stres, dari pikiran, bisa juga dari kurangnya nutrisi, vitamin C tadi, atau juga dari kelembapan rongga mulut. Itu juga mempengaruhi munculnya sariawan. Oke, itu juga bisa jadi satu tanda ada penyakit-penyakit lain nggak sih yang berkaitan dengan imun dok? Betul. Oke, jadi kalau misalnya sariawan dikatakan wajar tuh sariawan yang seperti apa dok? Misalkan area sih bisa di mana aja terserah dia gitu ya. Cuma misalnya jumlah sariawan, intensitas sariawan atau mungkin ya lamanya masa seseorang mengalami sariawan tersebut itu bisa dibedakan yang mana yang kondisinya parah, mana yang kondisinya ringan. Sebenarnya kalau bicara dari sariawan sendiri itu merupakan ulkus kita sebutnya. Ulkus itu ada dua, dari defisiensi vitamin, nutrisi, atau juga dari traumatikus atau tergigit atau terluka akibat pengunyahan itu mungkin saja terjadi. Dan ya memang sariawan ini bisa kemungkinan muncul itu rata-rata di Indonesia disebabkan oleh kekurangannya nutrisi. Vitamin C, vitamin A, itu yang menyebabkan mereka sering sekali adanya sariawan. Gitu. Dan sebenarnya bisa sembuh sendiri atau memang udah harus ada obatnya untuk kondisi-kondisi tertentu? Kalau untuk sariawan sebenarnya dia itu tanda dari tubuh kita untuk minta bantuan sebetulnya. Alarm itu, sebenarnya. Iya, alarm. Jadi tubuh meminta
ayo dong tambahin vitamin A, tambahin vitamin C, ayo tambahkan intake vitamin dan makanan bernutrisi agar aku sembuh. Sebenarnya itu. Jadi sebenarnya cara tubuh berkomunikasi ya dengan Yes. kita ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau pembersihan karang gigi itu bisa menyebabkan gigi goyang. Kan kadang-kadang, duh bunyinya rada-rada serem gitu ya. Aduh ntar gigi saya goyang lagi gara-gara ntar kena lagi nih. Mungkin akarnya atau apa, walaupun tuh sebenarnya jauh kan di bawah sana gitu. Nah, apakah memang pembersihan karang gigi bisa mengarah ke sana atau sebenarnya memang sudah goyang karena ada karangnya? Gimana tuh dok? Ya, jadi kalau untuk pembersihan karang gigi, dengan kita bersihkan secara rutin 4-6 bulan, gigi itu nggak akan goyang. Sama sekali ya? Yes, malah dia akan menjaga kesehatan tulang yang memeluk gigi. Lain halnya dengan gigi yang tidak pernah dibersihkan, tapi tiba-tiba dibersihin. Nah, itu kan sudah ada kerusakan jaringan. Jaringan pendukung, jaringan yang memeluk giginya sudah terlanjur rusak. Alhasil ketika kita bersihkan itu, pasien merasa, dok kok gigi saya goyang sih? Karena sudah ada kerusakan tulang yang menyeluruh. Bahkan gusi-gusinya melorot atau turun. Itu, kalau atas ya naik ya. Yes, jadi permasalahannya bukan karena si tindakan pembersihan karang giginya, tapi kerusakan yang sudah lama mungkin disebabkan karena karang giginya menumpuk tidak dibersihkan. Tapi kalau kita rutin membersihkannya 6 bulan sekali gitu ya dok ya, itu pasti akan malah lebih baik. Ya tulang yang memeluk giginya juga lebih baik dan gusi-gusinya juga lebih sehat. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau gigi tonggos itu karena kebiasaan menghisap jari. Kan anak-anak ya sering seperti itu dan akhirnya membuat katanya sih ini bisa menyebabkan gigi tonggos. Apakah iya atau memang ada struktur yang memang sudah secara genetik diturunkan gitu atau memang sudah anatomisnya demikian? Kalau untuk gigi tonggos itu kita sebutnya maloklusi ya. Jadi ketika thumb sucking atau kita sedot ibu jari itu kan common ya di Indonesia tuh ngempeng atau pakai jari, pakai dot atau apapun itu. Memang karena gerakan menghisap itu menstimulus pertumbuhan rahangnya jadi maju. Jadi menyempit, dari menyempit itu muncullah maloklusi, maloklusi giginya jadi maju. Nah makanya sebenarnya untuk para orang tua lebih baik untuk mencegah jangan sampai anaknya thumb sucking atau menyedot dot terlalu lama karena tidak dianjurkan. Baik, jadi ini memang satu hal yang common, kayaknya lumrah, umum, tapi kita kadang-kadang denial gitu ya sama impact-nya atau dampak buruknya. Jadi daripada mengobati atau harus istilahnya ya merekonstruksi lagi gitu ya. Betul, lebih baik kita harus cegah dari awal ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau penggunaan masker itu picu bau mulut. Nah gimana nih, masker di luar mulut apa iya memicu bau mulut? Benar atau tidak? Kalau maskernya dipakai sendiri sih enggak ya, karena kan bau mulut sendiri yang dicium ya. Aduh, tapi kalau untuk bau mulut sendiri itu bukan dari masker, tapi kebersihan dari rongga mulut seorang tersebut. Jadi ya nggak bisa disalahkan ya, masker itu bikin bau mulut, no. Nggak ada ngaruhnya ya, nggak akan membuat rongga mulut Anda jadi lembab atau ada jamur dan segala macam, tidak. Ya mungkin karena ada areanya jadi sempit, kita jadi bisa mencium bau mulut kita sendiri gitu ya dok. Jadi merasa kok jadi lebih bau, padahal bukan. Ya memang harus lebih bersih aja gitu ya. Oke, sudah terjawab semua mitos fakta hari ini, kita akan lanjut dengan topik utama, tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang nutrisi untuk kesehatan gigi dan mulut. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, dokter gigi Yogi Kartawijaya MM, dokter gigi dari Seci Hospital. Oke, dok, kita ngomongin gigi dan mulut. Pasti orang kalau bicara tentang organ tubuh pasti ada fungsinya gitu. Tapi kadang-kadang kita tuh nggak kenal-kenal banget sebenarnya sama organ yang kita miliki. Bahkan gigi dan mulut banyak yang berpikir ya udah fungsinya tuh cuma untuk makan, minum. Nah sebenarnya fungsi utama dari gigi dan mulut selain kedua hal itu apa sih dok? Kalau fungsi dari mulut itu kan ya dari mulut sendiri di dalamnya itu ada apa sih? Ada gigi, ada lidah,
Jadi itu adalah kunci sebenarnya dari memelihara tubuh. Ketika kita mengunyah makanan dengan baik, mastikasi dengan baik, alhasil makanan yang akan dicerna oleh sistem pencernaan kita itu akan lebih baik. Kita bisa jaga kondisi tubuh kita dari rongga mulut yang sehat. Bayangkan jika kondisi mulut kita tidak sehat, kita sakit gigi misalkan. Akhirnya kita hindarin untuk makan sesuatu yang kita sukai atau kita hindari sesuatu yang katakanlah bernutrisi. Ketika bernutrisi itu kita tidak konsumsi, nutrisinya kurang, alhasil tubuh kita jadi defisit dari nutrisi. Akhirnya kita jadi sakit. Makanya mulut itu memiliki peranan yang penting. Jadi mulut tuh penting banget ya, nggak cuma buat tempat kita makan, minum, atau ngomong gitu ya. Tapi memang banyak hal yang bisa terjadi kalau kondisi mulut kita dan giginya nggak sehat gitu ya dok. Nah kalau kita bicara tentang kondisi yang tidak sehat berarti kan banyak banget gangguan kesehatan yang bisa terjadi di area tersebut. Apalagi istilahnya garda terdepan banyak mungkin akan yang pertama kali kalau ada bakteri masuk duluan gitu ya. Kalau ada hal-hal yang tidak baik itu masuk duluan gitu. Tapi kan mungkin selama ini kita cuma mengenal masalah gangguan kesehatan gigi dan mulut ya cuma antara sakit gigi sama sariawan. Nah sebenarnya gangguan yang mungkin saja terjadi pada rongga mulut kita itu apa aja sih dok? Banyak sekali. Kalau dari penyakit-penyakit rongga mulut itu ada serostomia atau mulut kering, ada lagi kandidiasis, jamur pada mulut. Jadi bukan hanya sariawan aja, tapi memang banyak sekali penyakit-penyakit dalam rongga mulut yang akhirnya nanti bisa saja dari kurangnya air liur atau serostomia tadi, akhirnya jadi defisit laju saliva atau air liur. Ketika air liur kita terhambat produksinya, maka gigi kehilangan sifat dari self cleansing. Air liur itu memiliki kandungan yang banyak, ada enzim yang bisa membersihkan gigi. Jadi proteksi alami dari gigi itu dari air liur. Tadi ya. Sementara kalau dari ada penyakitnya serostomia, ya laju air liurnya menurun, akhirnya jadilah gigi mudah berlubang. Dari gigi berlubang, muncullah rasa tidak nyaman tuh. Akhirnya yang tadi, dia nggak bisa makan. Tuh. Akhirnya jadi kurang deh nutrisi tubuhnya. Iya, nutrisinya jadi kurang. Jadi mulai dari hal-hal yang kadang-kadang kita tuh nggak aware. Mulut terasa kering gitu. Kita nggak sadar ini kenapa gitu ya. Ya udah minum aja terus. Padahal kondisi yang memang abnormal dan terus berkepanjangan ini bisa berimpact banyak sekali. Bahkan tadi ya self cleansingnya jadi terganggu. Banyak hal yang jadi tumbuh di sana, bakterinya bahkan bisa berjamur. Saya penasaran jamur pada rongga mulut itu terlihat bentuknya dok? Terlihat. Jadi kalau di rongga mulut kita bisa lihat jamur itu di lidah, langit-langit pada rongga mulut, kemudian di pipi. Biasanya itu di dalam, pipi dalam. Pipi bagian dalam, sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Bentuknya seperti apa sih dok? Bentuknya bercak keputihan sebetulnya. Jadi jamur itu banyak juga disebabinnya banyak faktor, seperti pada penderita diabetes, pada pengguna gigi tiruan. Nah, jadi kalau gigi tiruan yang nggak dicopot tuh ketika malam hari muncullah jamur itu. Gitu. Ini sayang ya, nggak bisa dipanen juga jamurnya ya dok ya. Jadi kalau bisa dibilang ini benar atau tidak? Kalau misalkan bicara tentang dari kesehatan gigi dan mulut ya, hal yang paling utama pondasinya adalah kebersihan. Yes, betul. Jadi dengan kita jaga kebersihan, kita sikat gigi, setidaknya satu hari itu 2 kali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum mau tidur, dengan dibantu juga dengan penggunaan mouthwash atau ya obat kumur, itu akan menjaga kondisi mulut kita steril. Ketika kondisi mulut steril, jumlah bakteri baik itu meningkat dan bakteri yang jahat menurun. Nah, ketika bakteri jahat itu menurun, kondisi gigi kita akan terjaga, kondisi mulut gigi kita juga ya semuanya akan terjaga dengan baik. Jadinya kemungkinan untuk munculnya penyakit-penyakit dalam mulut itu berkurang. Nah, itu sih. Jadi yang paling utama ya benar cara membersihkannya gitu ya, dan momen-momennya juga tepat gitu kan. Jangan sebelum kita misalnya sikat gigi sebelum makan, tapi habis makan nggak sikat gigi misalnya kayak gitu ya. Itu kan kadang-kadang kebolak-balik ya dok ya. Betul. Nah ini penting ketika kita mulai membersihkan gigi itu, pastikan di awal-awal kehidupan kita sudah harus dibiasakan. Tapi kayaknya itu bukan suatu hal yang umum gitu di Indonesia. Bahkan mungkin anak-anak yang usianya sebenarnya sudah makan dan segala macam tuh untuk membersihkan giginya orang tuanya kadang-kadang masih
aduh kayak belum perlu gitu ya. Nah ini sebenarnya di usia berapa sih anak yang memang dalam masa awal kehidupannya itu sudah mulai wajib dibersihkan gigi dan rongga mulutnya? Jadi ketika anak itu sudah muncul gigi pertama, orang tua sudah harus sadar dan mulai membersihkannya sebetulnya. Bisa dengan membalut kasa pada ibu jari atau pada jari telunjuk, kemudian bantu dibersihkan pada gigi anaknya. Jadi nggak mulai dengan sikat gigi aja sebetulnya. Tapi dengan mekanisme menyikat atau membersihkan dengan kasa tersebut, itu sudah sangat membantu. Karena pada anak-anak dari usia, setiap anak tuh beda-beda ya pertumbuhannya. Tapi rata-rata 1,5 tahun, 2 tahun, sampai ke 4 tahun rata-rata itu gigi susunya atau gigi anak-anaknya tuh muncul. Nah, ketika gigi anak itu muncul, kita harus jaga. Kenapa? Karena gigi susu atau gigi anak ini adalah acuan tumbuh kembangnya gigi dewasa. Jadi ketika gigi anak itu hilang duluan, kadang kan orang tua ya kasih makan permen, manis-manis, tapi nggak dijaga. Alhasil giginya harus berlubang dicabut, padahal belum waktunya. Kita tuh sebagai dokter gigi diajarkan ada order of eruption. Mungkin para orang tua kalau mau googling di Google bisa juga order of eruption atau urutan tumbuh kembang gigi anak. Nantinya akan muncul tuh kapan gigi itu harus tanggal atau lepas dan digantikan gigi permanen. Berarti selama ini yang kadang-kadang ya udahlah nanti giginya terganti gitu tuh salah banget ya dok ya? Salah ya, karena gigi itu memang akan digantikan tapi tidak secepat itu. Makanya kebanyakan rata-rata penduduk di Indonesia mungkin saat usia remaja, mama aku mau pakai kawat dong. Yes, betul. Itu sih, karena giginya udah copot pada waktu yang tidak seharusnya. Jadinya bentuk rahangnya bisa berubah juga dan segala macam. Jadi merawat gigi susu itu adalah istilahnya mempersiapkan masa depan gigi permanennya begitu ya dok ya. Kalau misalnya salah penanganannya bisa macam-macam nanti impactnya. Nah kalau dari tadi dokter bilang bisa dengan kain kasa, mungkin air hangat, kuku gitu ya. Nah mulai kapan nih kita menyiapkan anak kita menggunakan mungkin bahan-bahan yang katanya bisa istilahnya merawat gigi dengan baik, kan kadang-kadang kita makan iklan gitu ya. Mungkin dengan pasta gigi atau mungkin produk-produk perawatan gigi lainnya. Sudah boleh di usia berapa dok? Untuk di awal saya sarankan sih dari usia sedini mungkin ya, ketika ada anaknya sudah ada gigi, bawalah ke dokter gigi sebenarnya. Ke dokter gigi dulu ya? Yes, jadi dari dokter gigi itu kita kenalkan lingkungannya. Oh seperti ini dokter gigi. Jadi ketika nanti usianya bertambah dan muncul, ya kita nggak berharap ada problem ya pada tumbuh kembang gigi anaknya. Tapi dari situ kan kita pantau, kita ada statusnya, anak ini usia sekian, giginya sudah tumbuh dan lain sebagainya. Nah ketika di klinik gigi, jangan langsung tindakan. Tapi anak-anak tuh kita ajak main dulu. Di situ kita kenalin bagaimana cara meludah, bagaimana cara untuk membersihkan gigi. Jadi edukasinya bukan ke anaknya aja nih, tapi ke orang tua di saat orang tua menemani anaknya. Gitu. Jadi ya ketika umur-umur awal juga nggak apa-apa sih, 2,5 tahun ya banyak pasien saya juga kebetulan dari usia 2 tahun sekarang udah 4 tahun giginya sudah lengkap, udah bagus. Ya masih begitu dari kecil datang gandengan sama orang tuanya, sekarang udah naik ke bangkunya sendiri. Jadi udah terbiasa, karena biasanya tuh yang paling susah akhirnya kenapa banyak anak terutama di Indonesia yang giginya berantakan, tidak terawat, bahkan mungkin ada masalah karena sudah takut sama si dokter gigi dari kecil gitu ya. Tapi ternyata kalau sudah dibiasakan justru dia kayaknya kangen nih mau periksain giginya lagi gitu. Iya betul. Oke, jadi berarti dari usia sedini mungkin. Nah mulai nih remaja terus dewasa, makin banyak dong makanan dan minumannya, makin banyak juga masalahnya. Nah kondisi demikian nih kadang-kadang kita tuh abai gitu dok. Kapan sih kita mulai harus concern gitu? Padahal kadang-kadang memang sudah ada aturannya ya 6 bulan sekali ke dokter gigi. Tapi saya yakin kayaknya berapa puluh % doang deh yang melakukan itu gitu. Nah gimana dok? Apa yang mungkin bisa jadi tanda-tanda bahwa ya kita harus mulai concern nih ada masalah nih di area mulut saya? Sebetulnya ketika kita mengkonsumsi makanan, kita kan sudah mulai memilih nih makanan yang kita mau. Biasanya saat usia remaja, bahkan bukan remaja aja ya, dari awal juga pasti udah milih nih. Makanan manis lebih enak, makanan asin lebih enak. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan yang manis,
makanan manis itu merupakan sumber makanan nutrisi untuk bakteri sebenarnya. Wow. Jadi dari situ ketika kita makan makanan manis, bakteri akan senang tuh karena mendapat asupan nutrisi untuk dia. Tapi ketika kita makan makanan asam, sama. Asam itu mengikis permukaan gigi. Oh iya. Jadi nggak baik juga untuk banyak dikonsumsi. Jadi ya saran aku sih lebih baik ketika kita makanan manis, makanan yang asam atau apapun itu adalah tanda sebenarnya. Tanda di mana kayak kita mulai harus concern nih. Oh, aku makan manis banyak nih, gigi aku berlubang nggak ya? Aku perlu ke dokter gigi nggak ya? Sebetulnya kan situ. Tapi ada juga yang makan manis-manis, rajin kumur, rajin sikat gigi, giginya nggak akan berlubang. Sesegera mungkin ya? Iya, jadi habis makan ya ingat aja untuk selalu jaga kebersihannya. Oke, jadi dari makanan aja nih udah mulai perilaku itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori merawat ya kondisi giginya gitu dengan pilihan makanan kita, perilaku kita setelah makan makanan yang potensial merusak gigi. Betul. Gitu ya. Ya kalau makannya sering makan manis, mau nggak mau kita harus sering kumur. Harus concern, harus mikirin giginya gimana ya nanti. Yes, jangan ngerasa kayak Rambo aja ya kuat semua. Oke, nanti kita lanjut lagi Dok ya, tapi usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang nutrisi untuk kesehatan gigi dan mulut. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Gigi Yogi Kartawijaya MM, dokter gigi dari Seci Hospital. Oke, tadi kita bicara tentang makanan. Makanan yang manis, makanan yang asam itu pastinya punya potensi untuk adanya masalah di gigi lebih besar. Tapi kalau kita bisa punya pola kebersihan gigi yang baik, ini akan bisa terhindar gitu ya Dok ya. Betul. Nah, kalau bicara tentang tadi kan rasa nih, sekarang suhu. Nah, kadang-kadang ada loh sebagian orang yang sukanya minumnya dingin terus atau panas terus, bukan hangat ya Dok. Kayak saya nih termasuk orang yang kayaknya nggak nampol loh, nggak panas gitu ya. Padahal ternyata bisa ada masalah ya Dok ya. Apa saja yang bisa disebabkan oleh gangguan yang bisa muncul dari suhu yang berlebihan dan dimasukkan ke dalam rongga mulut? Yes, jadi kalau dari gigi itu sebenarnya sama dengan kulit kita. Dia punya pori-pori. Tapi bedanya di gigi itu kita punya yang namanya mikropori yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Memang dari gigi sendiri punya struktur yang berlapis-lapis. Tapi terkadang ada pada sebagian orang memiliki gigi yang lebih tipis di bagian permukaan luarnya atau enamelnya. Sehingga ketika dia mengkonsumsi makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, giginya menjadi lebih sensitif gitu. Jadi ketika gigi itu sudah sensitif, makan yang panas, makan yang dingin atau terlalu dingin gitu ya, bisa akan ada rasa ngilu sensasinya. Gitu. Jadi ya lebih baik sebetulnya konsumsi yang suhu normal saja, tapi kalau seleranya kopi panas ya kita susah bicara ya sebetulnya ya. Itu ya yang sulit ya. Jadi kopi panas kan enak banget ya pagi-pagi diseruput gitu dan itu kayaknya langsung nambah mood. Kayaknya kalau nggak dengan suhu yang sesuai standar nggak enak nih. Tapi ya endingnya juga banyak masalah. Ini bukan cuma masalah suhunya kalau untuk kopi ya. Untuk kopi, teh atau hal-hal yang sifatnya berwarna ini kadang-kadang juga mungkin meninggalkan stain atau apa. Apakah cuma hanya akan menyebabkan warna yang berubah atau sebenarnya nanti ada hal lain juga yang akan merusak jaringan si gigi? Oke, jadi kalau untuk gigi sensitif itu kan dikarenakan tubuh lidentinnya terbuka. Jadi dia jadi sensitif di situ. Tapi ketika kita bicarakan tentang stain atau noda pada kopi dan teh ataupun rokok itu juga memiliki zat. Zat apa? Yaitu ya zat tanin kalau pada kopi dan teh. Sementara kalau pada rokok ada nikotin ya. Jadi ketika kita mengonsumsi produk tersebut secara berlebihan, tanin dan nikotin itu akan masuk ke pori-pori gigi. Dan stain itu bisa aku bilang sebenarnya tidak bahaya, hanya mempengaruhi estetika. Namun kalau dipelihara terlalu lama ya, di dalam stain
terkadang bisa saja sudah ada lubang. Jadi lubang yang tertutup oleh stain itu lebih bahaya sebetulnya karena kita nggak bisa deteksi dini. Gitu. Oke, jadi bukan cuma masalah estetika ya, sebenarnya kalau itu dibiarkan begitu saja, ya ganggu juga kepercayaan diri secara mentalnya juga ya dok ya. Plus juga kalau sampai ada gigi berlubang di situ, kalau ada stain ya makin sulit untuk dideteksi gitu ya. Deteksinya sulit ya, karena kan ketutupan ya. Iya betul. Ketutupan, jadi kita kalau orang awam mungkin ngelihat gigi aku hitam, hanya stain. Padahal di bawahnya itu sudah ada cekungan yang dalam, makanya dia menumpuk kotoran hitam itu atau stain itu sebetulnya. Dok, gimana sih cara sederhana gitu kita melihat gigi kita tuh sehat atau enggak? Mungkin kadang orang cuma melihatnya dari warna gitu ya. Ada nggak sih tanda-tanda gigi itu sehat atau enggak? Oke, kalau untuk gigi sehat atau tidak kita bisa lihat dari lapisan giginya. Kadang ketika kita ngaca ya, kita lihat bagian bawah lidah kita, kadang sudah ada lapisan kuning yang di antara gigi dan gusi. Itu udah ada karang sebetulnya. Jadi ya dari tanda fisiknya mungkin terlihat seperti itu. Tapi lebih mudah kita tahu ketika kita sikat gigi. Ketika kita sikat gigi, gusi kita berdarah, itu sebenarnya gigi kita udah nggak sehat. Gusinya sudah tidak sehat. Terjadi peradangan atau kita sebutnya gingivitis pada gigi tersebut yang sebetulnya itu tanda untuk ayo ke dokter gigi, kita bersihin yuk karang giginya. Nah, kalau gingivitis itu tidak diobati atau tidak dibersihkan, dia akan berkembang tuh menjadi periodontitis atau karang gigi yang masuk sampai ke bawah gusi ya. Dan itu jujur nggak bagus ya, karena udah akan merusak perlekatan tulang tadi. Itulah yang menyebabkan giginya nanti bisa goyang. Makanya untuk deteksinya sehari-hari mungkin lebih gampang ketika kita sikat gigi. Itu. Nah ini kadang-kadang sikat gigi tuh juga masih banyak yang salah caranya nih dok. Boleh nggak dok kasih tips yang benar tuh mungkin untuk mengingatkan kita kembali. Kadang-kadang kita tahu sih, tapi lupa dan kayaknya buru-buru dengan mobilitas yang tinggi. Udah deh yang penting udah disikat. Cara yang benar untuk menyikat gigi itu seperti apa? Oke, kalau untuk bahas cara sikat gigi sebetulnya banyak ya caranya. Cuma kalau saran dari saya, kita harus pilih bulu sikat yang mungkin kalau di pasaran bilangnya, iya cari bulu sikat yang soft. Cari bulu sikat yang soft tapi tenaganya masih kenceng nih. Kita tekannya masih sangat semangat ya. Akhirnya bulu sikat yang tadinya soft jadi melengkung kan. Akhirnya kita sikat gigi tidak dengan bulu sikatnya tapi dengan batang sikatnya. Itu kan juga nggak baik sebetulnya. Jadi memang dari cara menyikat gigi itu berperan. Tapi kekuatan dari seseorang megang bulu sikat giginya itu juga ngaruh ya. Ngaruh banget ya. Yes, sama kita harus pilih pasta gigi yang memang mengandung fluoride. Jadi ketika pasta gigi itu mengandung fluoride, fluoride itu akan membantu untuk memproteksi giginya. Sehingga gigi bisa terproteksi dan mencegah gigi itu supaya tidak berlubang sebetulnya. Jadi dengan kita sikat gigi rutin, pagi dan malam, pagi setelah sarapan, agar kotoran dari sarapan nggak dibawa ya seharian. Kalau malam sebelum mau tidur, dan sikat giginya itu gunakan bulu sikat yang ujungnya kecil. Lancip ya? Yes, runcing sih yang penting kecil aja dan bisa masuk ke ujung. Ujungnya kecil. Yes, ujung bulu sikatnya normal nggak apa-apa, yang runcing boleh. Tapi dari kepala sikat giginya cari yang kecil karena lebih mudah untuk menjangkau gigi area belakang. Kebanyakan orang Indonesia menyikat gigi hanya bagian depan. Jadi belakangnya tidak terawat. Padahal gigi depan itu berfungsi untuk pelafalan kita bicara. Dan estetik juga. Tapi untuk gigi belakang sendiri itu punya peranan yang lebih penting. Untuk kita mengunyah makanan, untuk kita makan yang enak kan pasti butuh pengunyahan ya. Itu sih. Jadi sikat gigi dengan rutin, dibantu obat kumur itu juga oke banget. Dan kalau untuk pasta giginya tadi pilih yang berfluoride dengan baca instruksi aja sih sebetulnya di belakang. Karena ada beberapa pasta gigi yang tidak perlu dibasahi. I see. Karena udah memiliki kandungan fluoride. Jadi ketika kita bersihkan giginya, kita kumur, kandungan fluoride-nya hilang. Bahkan kalau nonton film di Amerika atau di Barat ya, mereka sikat gigi nggak ada yang dikumur lagi. Iya. Mereka hanya meludah pasta gigi yang busanya, selesai udah nggak perlu bilas.
kayaknya tergantung itu, pasta giginya ya. betul, tergantung. Nah ini dia nih, memilih pasta gigi yang tepat. Kadang-kadang kita lihat berfluoride banyak kok, saya udah pakai kok yang berfluoride, yang benar-benar fluoride-nya itu impactnya ada gitu buat mulut. Dan sebenarnya kadang-kadang kita juga rada rancu dengan yang busanya banyak sama yang tidak gitu kan. Kayaknya lebih afdol kalau banyak jadi lebih bersih, tapi kok mulut jadi kering. Nah gimana cara memilih pasta gigi yang tepat nih dok? Kalau untuk pasta gigi masing-masing tuh punya kandungan yang berbeda ya. Setiap brand, setiap merek itu punya kandungan yang berbeda. Jadi kalau banyak busa, sebetulnya itu nggak bagus ya, karena banyak deterjen di dalamnya. Kandungan deterjen yang menimbulkan adanya busa. Sensasinya semakin banyak busa, semakin bersih. Bersih kesannya Padahal ya? tidak. Padahal tidak. Jadi pilihlah pasta gigi yang memang kandungannya dibutuhkan. Jadi banyak pasta gigi yang di pasaran, pilihlah manapun, apapun, yang penting disikat. Yang penting disikat. Jangan cuma dimasukin ya pasta giginya ya. Jadi jangan cuma ya udah ambil pasta giginya, sikatnya cuma sebentar, terus ya udah asal aja, itu yang nggak baik. Semua pasta gigi itu baik. Sebelum break nih, berapa lama sih orang yang wajar ya, yang bisa menyikat semua area tuh berapa menit sebenarnya? Kadang-kadang kayak 30 detik mereka udah selesai deh gitu. Gimana ya dok? Kalau untuk sikat gigi pastikan sih 2 menit ya. 2 menit ya? 2 menit, sikat secara perlahan, dan pastikan seluruh bagian itu tersikat dengan baik. Jadi kalau hanya asal lewat, ya 30 detik, saya bisa bilang itu ya hanya lewat ya. Gitu, jadi nggak dibersihin dengan maksimal. Karena bagian gigi itu banyak. Ada ada luar, dalam, langit-langit, itu semua kan harus dibersihkan secara menyeluruh. Nah ini menarik nih, kan kadang-kadang kita cuma terkonsentrasi pada gigi, padahal kan di dalam itu banyak banget ya, istilahnya ya anggota yang lainnya gitu, anggota keluarga rongga mulut yang lainnya. Cara bersihnya gimana, apakah perlu disikat juga? Nanti kita akan bahas, tapi usai jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang tema utama kita hari ini, nutrisi untuk kesehatan gigi dan mulut. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Gigi Yogi Kartawijaya, MM, dokter gigi dari Secia Hospital. Tadi kita sebelum jeda terputus pada cara menyikat gigi. Tapi karena namanya aktivitasnya menyikat gigi, jadi orang konsennya ya udah yang dibersihin giginya aja. Padahal di rongga mulut kan ada dinding-dinding yang lain, bahkan ada lidah yang katanya sebenarnya perlu juga dibersihkan. Nah, caranya gimana sih membersihkan area yang lain ini? Apakah disikat juga dengan sikat yang sama atau mungkin ada tools yang lain? Boleh dengan sikat gigi. Kadang beberapa brand dari sikat gigi sendiri juga menyediakan sikat lidah sebetulnya. Iya, betul. Di bagian belakang dari ujungnya sebetulnya. Jadi sebetulnya dengan kita menyikat lidah, kita menghilangkan bakteri juga sebenarnya. Bakteri yang biasanya kalau kita lihat lidah kita ada bercak kekuningan pada lidah atau bercak keputihan, sebetulnya dengan kita kerok lidah itu juga akan membantu mensterilkan area tersebut. Tapi bukan berarti kita keroknya kencang ya. Iya. Pelan-pelan ya dok ya. Betul, dan sikat gigi sendiri pun juga sebetulnya yang baik sikat dari gusi ke gigi. Jadi arahkan sikat gigi kita tuh memutar kecil-kecil dengan dimulai mungkin dari gusi muter ke bawah ke bagian mahkota giginya. Jadi semua bagian tersikat. Dan bisa juga dibantu sebetulnya dengan floss ya, atau benang gigi. Oh ya, di sela-selanya kan ya? Betul, karena pasta gigi dengan sikat gigi itu tidak bisa masuk ke sela-sela. Betul. Jadi harus dengan benang gigi juga gitu. Begitu caranya. Jadi jangan asal ya, ngerasa diri kita udah kok saya bersihin gigi 2 kali udah, 3 kali sehari sikat gigi, tapi caranya salah tetap aja ya giginya bisa bermasalah. Nah kalau tadi kita lihat giginya ada goyang atau giginya ada rasa nyeri atau ada rasa nggak nyaman atau warna yang berubah, ini udah tanda-tanda memang ada masalah pada gigi. Tapi ada satu lagi nih yang kadang mungkin seseorang suka udahlah nggak apa-apa bau mulut. Nah jangan-jangan bau mulut juga sebenarnya alarm bahwa area rongga mulut kita tuh ada hal yang nggak sehat. Gimana dok?
Sebetulnya kalau bau mulut sendiri itu kita sebutnya diagnosisnya ya, halitosis. Oh. Halitosis itu bisa disebabkan banyak faktor, terutama mungkin ada asam lambung dan GERD ya kalau kita bilang juga. Jadi kalau kita sudah ada bau mulut, sebetulnya itu juga tanda nih. Bau mulut itu kenapa? Bisa dari mulut kering, dari GERD, dari bakteri yang ada di dalam mulut yang terlalu banyak nih bakteri jahatnya nih. Nah sebetulnya dengan adanya bau mulut kita bisa ke dokter gigi dulu nih untuk cek dulu penyebabnya dari mana. Apakah memang ada gigi yang infeksi sehingga menyebabkan bau mulut, atau memang karena mulut kering menyebabkan bau mulut itu, atau balik lagi giginya ternyata sehat tapi tetap ada bau mulut. Nah itu juga ada gitu. Katanya ada ciri-ciri khas tertentu. Kalau baunya demikian nih karena apa? Karena apa ya nggak sih dok? Bener nggak tuh? Ya kalau ada sisa makanan ya di gigi yang berlubang, bau busuk ya pasti ada. Itu spesifik ya. Spesifik. Tapi ada juga yang baunya asam. Nah itu juga dari pencernaan mungkin juga ada. Jadi ya bukannya baunya kita bisa bedain, enggak ya. Kita harus diperiksa dan harus melihat juga. Gitu. Jadi jangan, oh ini kamu kayaknya ada masalahnya cuma gara-gara aroma, enggak juga ya dok ya. Tapi kalau misalkan memang kalau ada makanan tersisa itu sudah wajar banget baunya akan arah ke busuk gitu ya dok ya. Nah jadi pastikan daripada kita jadi nggak nyaman itu harus dibersihkan. Gitu. Betul. Oke, nah dok itu tadi kan kalau sudah menjaga kebersihan, terus juga mungkin ada kondisi-kondisi komorbid lain yang bisa menyebabkan, tadi dokter bilang juga mungkin di pencernaan, diabetes juga bisa menyebabkan adanya gangguan gitu. Nah kalau giginya bermasalah, bisa bermasalah nggak sih ke kesehatan yang lainnya? Apakah cuma di rongga tersebut aja? Ya jelas, satu tubuh kita itu semuanya berhubungan ya, ada koneksinya. Ketika ya katakanlah dari kita mengidap suatu penyakit, bisa juga penyakit tersebut larinya ke rongga mulut. Begitu pula sebaliknya, dari rongga mulut bisa juga ke organ tubuh yang lainnya. Jadi ketika kita bicara misalkan diabetes, ketika diabetes itu muncul pada seseorang, berarti kan kandungan gula darah pada pasien itu meningkat. Nah, gula darah itu ada di mana sih? Ada di air liur juga. Jadi ketika kita punya penyakit diabetes dengan gula darah yang tinggi, protein dan gula darah tersebut yang ada di air liur merupakan makanan dari bakteri yang jahat tadi. Sehingga dari gigi sendiri lebih mudah untuk berlubang, lebih mudah untuk let's say gusinya radang, tumbuh karang gigi lebih cepat. Nah itulah yang menyebabkan kerusakan pada rongga mulut. Jadi begitu pula kebalikannya nih. Kalau rongga mulutnya misalnya kering, nggak dijaga, dan lain sebagainya, ya satu sisi itu juga memperburuk keadaan dari diabetes atau sistemik dalam tubuh juga. Itu makanya penting untuk menjaga keduanya. Kita harus kontrol pola makan, kita harus jaga kebersihan gigi dan mulut. Dengan hidup balance itu ya semuanya akan jadi lebih baik sebetulnya. Jadi ya mau nggak mau namanya satu keluarga dalam satu tubuh gitu ya. Bisa dari dalam memengaruhi si rongga mulut, begitupun sebaliknya. Sebelum kita lanjut lagi ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Pertanyaannya dari @Andri. Dok, sudah sekitar 10 tahun lalu salah satu gigi saya di rahang kanan bawah dicabut karena berlubang. Sampai sekarang masih kosong. Apa perlu dipasang gigi palsu atau dibiarkan saja nggak apa-apa dok? Terima kasih. Jadi ini sudah di rahang bawah dicabut sudah 10 tahun lalu ya dok ya? Nah ini perlu diisi atau enggak sih sebenarnya? Jadi kalau untuk gigi yang hilang, lebih baik sebetulnya untuk segera digantikannya itu 2-3 bulan. 2-3 bulan, ini udah 10 tahun nih. Jadi kalau udah 10 tahun nih, saya khawatir sudah ada perubahan struktur pada gigi tersebut. Di mana gigi itu sejatinya dia berpasangan ya, atas dan bawah. Begitu pula ini kan kondisinya gigi bawah yang hilang. Kita hidup masih di bumi ya, ada gravitasi juga. Di mana gigi atas nantinya cari pasangannya nih di bawah. Mana nih pasangan saya? Nah biasanya ketika gigi bawah hilang dan tidak digantikan, gigi atas itu akan turun. Karena tidak ada tumpuan atau tidak ada pasangannya di bawah. Bisa juga kalau gigi bawahnya bukan gigi yang paling belakang ya, dia gigi yang kedua dari belakang misalnya. Gigi yang belakang nanti juga bisa bergeser ke depan. Nah itu banyak sekali masalah-masalah yang akan timbul ketika gigi hilang tidak digantikan. Padahal sejatinya gigi itu memiliki peranan lah.
setiap gigi itu punya peranan. Tapi rata-rata kalau gigi yang hilang gigi bungsu lain cerita ya. Karena rata-rata di Indonesia kalau gigi bungsu hilang tidak dibuatkan gigi tiruan. Oh, oke. Jadi kalau gigi rahang bawah bukan gigi bungsu, ini memang sebaiknya langsung diisi 2-3 bulan ya. Yes. Tapi kalau gigi bungsu tidak gitu ya. Tapi tergantung ya. Kalau 2-3 bulan itu lukanya masih belum menutup, masih belum bagus. Jadi setelah pencabutan sendiri banyak sekali pantangannya sebetulnya. Tidak boleh makanan yang pedas, panas, berminyak, bahkan harus hindari rokok dulu. Berapa lama tuh dok? Diusahakan sih, ya kalau hindari rokok ya selamanya ya. Kalau yang lain? Tapi kalau yang lain sebetulnya hindari ketika kita baru saja melakukan pencabutan. Usahakan kalau dari saya sih biasanya 16 jam, bahkan kalau bisa ya berapa hari ya. Karena masih ada resiko berdarah. Gitu. Ketika gigi itu kita cabut, ada luka di dalam mulut dan kita tidak menjaganya dengan baik, bakteri itu bisa timbul di situ. Bisa terjadi infeksi. Dan jika ada infeksi, ya penyembuhan akan makin lama. Mungkin kalau ditunggu-tunggu, wah kok dokter bilang 3 bulan, bisa aja 4 bulan. Jadi setiap orang punya daya tahan tubuh yang berbeda-beda juga. Jadi memang harus setelah cabut balik lagi ke dokter ya, untuk dilihat, diperiksa, dikonsultasikan lagi untuk pembuatan gigi palsunya. Ini dia, kadang yang paling sulit adalah kembali lagi ke dokter ya pasca itu dihilangkan. Jadi ya udah lupa deh, seakan-akan udah normal aja. Padahal ada bagian yang hilang dan harus diisi ya dok ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi tapi usai jeda dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang nutrisi untuk kesehatan gigi dan mulut. Dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dokter Gigi Yogi Kartawijaya MM, dokter gigi dari Seci Hospital. Oke, tadi sebelumnya di segmen akhir, di segmen 4 tadi ada yang bertanya tentang gigi yang dicabut gitu ya dok ya. Nah gigi yang dicabut ini kan sebenarnya sampai harus istilahnya mengeliminasi gitu. Mengeliminasi gigi yang giginya ini nggak akan bisa digantikan lagi, pertimbangannya pasti banyak gitu kan ya dok. Apa sih pertimbangan yang bisa dibenarkan gitu, akhirnya ya udah deh menyerah, harus ditanggalkan nih giginya. Sampai di titik mana? Apakah kalau ada bolong kan masih bisa tambal gitu ya. Tapi kalau sampai harus dihilangkan, ini nih pertimbangan apa yang biasanya akan yang memang harus dijadikan acuan? Yes, kalau untuk perawatan sebetulnya banyak ya. Dokter-dokter di Indonesia juga sudah sangat terampil dalam menangani gigi. Tapi balik lagi pilihannya ada di pasien biasanya. Ketika kita sudah bertemu dengan kondisi yang kurang baik ya, rata-rata di Indonesia kalau sakit baru ke dokter. Iya, betul. Itu agak disayangkan sebetulnya. Padahal dimulai dari lubang yang kecil, kita bisa mencegah jangan sampai lubang tersebut jadi makin besar. Ketika kita sudah kedatangan pasien dengan lubang yang sudah sangat besar, bahkan kadang sudah ada polip ya, sudah ada daging yang tumbuh dan lain sebagainya. Wah, itu memang sudah tidak, beberapa kasus kita ronsen dulu, tapi tidak bisa untuk kita rawat lagi. Padahal kalaupun lubangnya dalam dan ternyata masih bagus, kita masih bisa melakukan perawatan syaraf pada gigi. Setelah melakukan perawatan syaraf, kita rawat, maka gigi tidak perlu dicabut. Tapi memang dari segi perawatan akan lebih memakan waktu dan memakan biaya juga. Makanya rata-rata pilihan dari pasien di Indonesia, sakit, datang, cabut, selesai. Tapi nggak dibuatin gigi palsu. Nah itu salahnya sebetulnya. Akan ada masalah nantinya kan? Selain mungkin akan strukturnya berubah, akan ada hal-hal lain nggak yang bisa terjadi dok? Pertama ya, kalau kita hilangkan satu gigi aja, perubahannya sangat signifikan. Dari satu gigi hilang, akhirnya kita misalnya pertanyaan tadi, sebelah kanan bawah hilang. Alhasil kita nggak bisa ngunyah nih pakai sebelah kanan. Kita ngunyah pakai sebelah kiri. Dan akhirnya sebelah kiri jadi overuse atau lebih sering dipakai dan lebih banyak kotoran di sebelah kiri. Akhirnya gigi kiri berlubang. Ketika gigi kiri berlubang tidak mau ditambal, akhirnya kita pindah lagi ke kanan. Yang kanan nggak ada gigi, yang kiri udah terlanjur rusak, didiamkan, dicabut lagi. Alhasil semua gigi akan hilang. Nanti
iringan dengan bertambahnya usia, pasti dong namanya kita sudah bertambah usia, kita mau makan yang enak, kita pengen makan sesuka hati kita, tapi malah tidak bisa. Dan dari makanan yang tidak bisa tadi, yang kita mau makan nggak bisa, nutrisinya jadi berkurang. Yes. Rata-rata di Indonesia seperti itu, kehilangan gigi, tidak dibuatkan gigi palsu, akhirnya nutrisinya malnutrisi nih, kekurangan gizi nih. Karena makanan-makanan yang enak, makanan-makanan yang mengandung serat pasti butuh pengunyahan. Dari situ makanya pentingnya jaga gigi dari awal. Gitu sih. Karena itu akan memengaruhi bukan cuma kesehatan tapi kualitas hidup seseorang ya. Kualitas hidup, betul. Nah ini kalau kita bicara tentang kebiasaan makan kan juga makan bukan cuma masalah rasa ya. Tekstur makan, ada yang memang sukanya yang garing-garing gitu. Iya, itu. Atau mungkin ada yang memang lebih suka makan buah gitu ya. Nah ini ada nggak sih impactnya atau perbedaan orang yang punya pola A dengan pola B? Misalkan makan buah saja gitu ya dok ya. Buah ada yang suka langsung krek gitu, ada yang dipotong-potong gitu. Ini kan ada yang di jus ya? Ada yang di jus gitu. Sebenarnya ada perbedaan nggak sih untuk kesehatan gigi dan mulutnya? Sebenarnya kalau kita makan buah secara utuh ya, maksudnya dipotong ataupun kita tidak jus ya, itu akan mengaktifkan sejumlah enzim dalam mulut. Jadi ketika kita makan atau bukan buah ya, apapun itu, dengan kita mengunyah secara perlahan, ya minimal 32 kali ya, kalau dulu diajarin sama orang tua ya, pelan-pelan ngunyahnya, itu akan mengaktifkan enzim-enzim yang baik untuk membantu pencernaan kita di dalam. Organ-organ kita akan terbantu dengan kita mengunyah sangat lunak, habis semuanya di dalam mulut ya, jangan kita masuk mulut langsung telan. Iya. Itu kan beda ya. Betul. Soalnya. Jadi nutrisi-nutrisi selama buah-buahan itu mengandung vitamin, fosfor, kalium, kalsium, dan itu semua sangat berperan aktif ya dalam menjaga tubuh dan rongga mulut kita juga. Oke, jadi justru hal-hal demikian tuh jangan takut jadi aduh saya nggak mau pakai gigi saya ini ya banyak-banyak ya atau rongga mulut saya jadi mau di jus aja, padahal ternyata ketika mengunyah itu akan mengaktifkan enzim-enzim yang tadi menjaga secara alami juga ya dok ya. Dan yang paling penting setelah melakukan kegiatan itu ya dibersihkan. Betul. minimal banget ya kumur-kumur ya dengan air putih. Kumur-kumur. Setelah itu baru sikat gigi. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, ini penting banget untuk kita menjaga kesehatan mulut dan gigi. Baik dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Saya yang makasih. Semoga ya apa yang disampaikan dokter bisa berguna untuk pemirsa di rumah. Semoga mudah dicerna ya. Amin. Tetap jaga kesehatan biar bisa terus mengedukasi di sini ya dok ya. Thank you. Baik, pemirsa bagaimana? Tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga bisa berguna untuk Anda. Apalagi selama menjalani puasa di bulan Ramadan ini bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut secara maksimal untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Saya nggak bosan-bosan untuk mengimbau agar Anda mengunduh The i+3Y, Anda agar bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun, dan juga bisa menyaksikan tayangan-tayangan unggulan The i TV. Akhir kata saya Siadika pamit undur diri, sampai jumpa.